adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Guru Agama Katolik tahun 2023 gelombang 1 STP Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 1058405100019. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran secara daring di kelas 7 SMP Negeri 4 Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dengan materi, aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Bagaimana semangatnya? Luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih. Baik, anak-anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang dipimpin salah seorang siswa kami. Mari sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus dan Tuhan Jaga. Dan sebelum kita teruskan, Bapak dulu mengecek pelajarannya. Alvin Daily, Hadir, Pak. Amelia Daily, Hadir, Pak. Ekania Daily, Hadir, Pak. Idamai Daily, Hadir, Pak. Nisma Daily, Nurmayati Daily, Hadir, Pak. Winfred Daily. Baik, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kalian yang telah memilih. Baik, anak kami, kita akan memulai pembelajaran kita, dan untuk memulainya kita coba dulu yel Pancasila. bagus. Silakan berdiri. Silakan. Tiga, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Coba tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini, anak-anak kami, kita akan belajar dengan materi Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan.
Sekali lagi, aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Sebelum kita masuk pada materi ini, Bapak lihat dulu bagaimana pelajaran kita sebelumnya, yaitu pelajaran minggu yang lalu tentang aku citra Allah yang unik. Kalau masih ingat, sebelum Allah menciptakan manusia itu, apa perkataan Allah yang pertama sekali? Silakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan kita. Oke, tepuk tangan dan damai. Apa arti daripada unik? Unik. Silakan. Baik, tepuk tangan. Siapa yang melengkapi? Bagus. Dan kembali. Sekarang arti daripada citra. Silakan. Citra adalah serupa dengan Oke, serupa, segambar dengan Allah. itulah yang disebut dengan Citra. baik. Kemudian kalau kita memperhatikan Allah itu menciptakan, maka timbul pertanyaan, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Silakan, Eka. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Eka. Kemudian, apa saja keunikan dirimu yang kamu terima dari Allah? Silakan, Amelia. Keunikan dari segi fisik yang diberikan Tuhan kepada saya itu memiliki suara yang bagus, memiliki hidung yang mancung, cantik, dan memiliki rambut yang luas. Bagus, tepuk tangan. Oke, anak-anak kami saya perhatikan masih hangat ya mata pelajaran minggu yang lalu. Maka hari ini kita masuk dengan materi aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dengan itu, dari materi tadi yang sudah kita tahu bersama, tujuan pembelajaran kita atau yang hendak kita capai atau target yang kita capai adalah mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan putusan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar mampu mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Untuk lebih terperinci di dalam pemikiran kita, tujuan tadi Bapak sudah menguraikan. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu menyebutkan berbagai kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki manusia. Kemudian menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Ketiga, menjelaskan peran kitab suci
yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian bertanggung jawab mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan. Terakhir adalah bersyukur kepada Allah atas kemampuan dan menyerahkan diri kepada Allah atas keterbatasan yang kita miliki. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk lebih anak-anak kami dapat mendalami, lebih memahami, maka langkah yang harus kita tempuh dalam pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti Bapak kasih atau tayangkan satu video sebagai bahan untuk membuat kalian lebih mendalami daripada kemampuan dan keterbatasan. Dari video tersebut, Bapak nanti akan memberikan pertanyaan berdasarkan daripada video, sehingga itu cara untuk lebih mengetahui. Setelah itu nanti kita membaca kitab suci. Setelah membaca kitab suci, maka anak-anak kami membentuk kelompok. Ada nanti pertanyaan dalam kelompok sebagai penuntun lebih mendalam dalam diri kita, sehingga nanti dapat kita hidup semua isi daripada kitab suci itu. Maka kalian nanti sharing di dalam kelompok. Maka setelah itu nanti selesai pekerjaan dengan kelompok, maka dari kelompok nanti mempresentasikan hasil daripada ke kelompok. Baru nanti terakhir kita simpulkan. Ya, anak-anak kami nanti yang menyimpulkan. Oleh karena itu, kita lihat langkah pertama, yaitu kita menyimak dan memperhatikan daripada video. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku punya anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan melangkah, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak.
ngomong, Ibu sudah melihat. Saya perhatikan anak kami sangat tenang. Mungkin ada yang istilahnya salut. Tidak habis pikir kita memperhatikan daripada video yang tadi. Maka untuk lebih mendalami daripada video, jawab pertanyaan Bapak yang ada di atas ini. Nama dalam video tadi adalah Adul. Apa kekurangan fisik si Adul? Siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, apa kemampuan yang dimiliki oleh si Adul? Silakan. Oke, tepuk tangan. Kemudian tadi kita sudah tahu apa keterbatasan yang dimiliki oleh Adul. Sekarang pertanyaan, apa si Adul bisa mengatasi keterbatasannya? Apakah si Adul bisa? Silakan. Baik, terima kasih. Maka anak-anak kami, kalau kita memperhatikan si Adul ini, dia dua bisa miliki. Pertama adalah Kemampuan. dan kedua adalah keterbatasan. Supaya anak-anak kami tahu dulu apa yang dimaksudkan daripada kemampuan. Silakan. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan yang dimiliki seseorang. Baik, terima kasih untuk silakan. Seringkali kemampuan itu kita istilahkan atau diartikan kemampuan adalah kelebihan. Apalagi? Kesanggupan. Apalagi? Kecakapan. Apalagi? Kekuatan. Kemudian dalam kitab suci apa artinya? Talenta. Benar, talenta. Boleh juga potensi, boleh juga bakat. Maka itu arti daripada Kemampuan. baik. Sekarang kita sudah memiliki kemampuan. Apa cara kita supaya kemampuan yang kita miliki itu menjadi berkembang atau meningkat? Siapa? Silakan. Melatih diri terus-menerus tanpa takut atau salah. 2. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat dikembangkan. 3. Belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Baik, ini di atas yaitu cara kita untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Maka kita harus melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Kemudian kita masuk dalam kelompok. Kelompok itu maksudnya adalah kelompok yang sama dengan potensi kita, dengan kemampuan kita. Kalau kita berhobi olahraga, maka olahraga tersebut di situ kita masuk ke gabung. Di situ kita masuk dalam kelompok. Kalau khususnya seni, maka kita gabung di seni.
sehingga kemampuan yang sudah kita miliki itu lama-kelamaan menjadi berkembang. Itu dia daripada kemampuan dan bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita masing-masing. Karena kemampuan itu adalah dianugerahi oleh Allah dengan berbeda-beda. Sekarang anak-anak kami karena sudah mulai memahami dan untuk lebih mendalami, sudah memahami tapi mendalami lagi lewat pesan dalam kitab suci. Maka anak-anak kami silakan dulu bergabung dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dilakukan sebelumnya. Silakan. Baik, kami mohon salah seorang siswa kami yang membaca teks kitab suci yang diambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Silakan. Matius bab 25. Silakan suaranya besar. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berbilang, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar membeli, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harganya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Baik, terima kasih kepada adik kami Damai yang telah membacakan kitab suci. Dan sudah kita tahu tadi bahwa kemampuan itu sama artinya dengan talenta. Maka untuk itu anak-anak kami ada pertanyaan. Di atas ini ada 4, maka itulah yang anak-anak kami bisa jawab dalam kelompok. Ini pertanyaannya di atas, yaitu pertama, apa saja kemampuan yang kamu miliki? Apa saja kemampuan yang kamu miliki? Kemudian apa saja yang harus kita miliki supaya kemampuan kita semakin meningkat? Ketiga, dalam kitab suci Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30, tokoh atau hamba yang mana yang bagus untuk ditiru? Dan terakhir, bagaimana cara mengatasi keterbatasan diri kita sendiri? Kepada anak kami disilakan diskusi sharing, membagikan sesuai dengan pertanyaan yang
Baik, sekarang kita masuk adalah menampilkan hasil daripada kelompok. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Kemampuan yang saya miliki itu mampu membaca, mampu berjalan, mampu membantu orang tua, mampu memasak, mampu berlari, mampu bernyanyi, dan mampu dalam seni dan lain-lain. Apa saja yang harus kita miliki supaya kemampuan kita semakin meningkat, yaitu kita laksanakan kemampuan kita dan kita tingkatkan sebaik mungkin. Tiga, dalam kitab suci Matius pasal 25 ayat 14 sampai 35, tokoh hamba yang mana yang bagus untuk ditiru, yaitu hamba yang bersatu dan berkuat karena mampu mengembangkan tugas dan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kelompok 2 sudah mempelajari bagaimana tadi yang bisa kita perhatikan mulai dari video, kita mendalami dari isi kitab suci, bisa memberi kesimpulan dengan lewat menjawab pertanyaan Bapak. Pertama, apa saja kemampuan yang kamu miliki? Silakan mulai yakin. Terima kasih. Masih ada lagi yang bisa? Amelia, silakan. Oke, Amelia. Sekarang kedua, bagaimana cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan? Ya, silakan. Sikap harus digunakan dalam mengembangkan kemampuan, yaitu tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk gimana, masih ada sikap, teman? Iya, sama. Oke.
Kita teruskan. Bagaimana peran kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Siapa yang bisa? Silakan. Manusia mengembangkan kemampuan sebagaimana nama yang benar dan Tuhan. Oke, terima kasih. Tadi kita mau praktikin bagaimana hamba. Ada 3 orang hamba tadi yang bisa mengembangkan kemampuannya atau talentanya. Hamba mana saja? Hamba satu dan hamba dua. Hamba 1 dan hamba Kedua. baik, pintar kalian. Kemudian bagaimana tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dan bagaimana juga mengatasi keterbatasan diri. Kita bagi 2 ya. Bagaimana tanggung jawabmu untuk mengembangkan kemampuan? Silakan. Silakan. Oke. Manusia bertanggung jawab mengembangkan kemampuan. Itu yang pertama, melatih diri terus-menerus agar dapat bersalah atau gagal. Kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling berbakti. Ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Sedangkan keterbatasan yang dimiliki dijadikan sebagai berkat lewat usaha yang dapat memperoleh. Baik, terima kasih. Kita pertama bahwa kita mempelajari yaitu kemampuan dan keterbatasan. Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan tadi adalah apa saja kesanggupan, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Sering kita katakan bahwa kemampuan itu adalah potensi, kemudian kelebihan, kemudian bakat, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan kemampuan. Pintar olahraga, pintar bernyanyi, pintar atau pandai main futsal. Mana kalau pidato, apa saja kemampuan yang saya miliki, apa saja kemampuan yang kamu miliki, dan apa juga keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak kami. Mulai sekarang kita merenungkan, merefleksikan diri, bagaimana saya mengembangkan kemampuan saya, bagaimana saya mengatasi keterbatasan saya. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Menjadi refleksi diri bagi kita, supaya kita kemudian memahami, mengerti apa kemampuan dan keterbatasan yang kami. Anak-anak kami semua, pembelajaran kita hari ini sudah kita pelajari bersama, dan kesimpulan ini adalah sesuai dengan tujuan daripada upaya pembelajaran kita. Anak-anak kami jangan lupa. Oleh karena itu, sebelum kita tutup dari pertemuan ini, ada tugas yang Bapak berikan, tetapi tugas ini dikumpulkan minggu depan. Oke. Nih. Yang pertama, tuliskan sebuah doa yang berisikan sebagai ucapan syukur atas kemampuan yang kamu miliki sebagai anugerah Tuhan. Kemudian kedua, tuliskan sebuah doa yang berisikan penyerahan keterbatasanmu kepada Tuhan.
supaya menjadi berkat. Sekali lagi tugas ini minggu depan akan dikumpulkan bersamaan dengan buku tanda ikut ibadah di gereja. Sudah selesai tulis? Sudah. Maka untuk menutup ini kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan dengan doa. Siapa yang ingin doa? Silakan Selvin. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini yang menjelaskan seluruh jalan kita dalam Tuhan. Dengan itu teman-teman sekalian kita bersatu dalam kepada akan mengabari bersyukur kepada Bapa atas keberkahan bersama demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bernyanyi dengan ya dapat bersudah tiga ya dapat bersudah saksi setiamu Tuhan satu baru nama Baik, terima kasih doa penutup yang mungkin dan dengan berakhirnya doa berakhir juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Bapak meninggalkan kelas ini, Bapak memberikan salam selamat pagi. Pagi. Sekali lagi selamat pagi.